Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021 kita memasuki kegiatan MPLS hari kedua. Untuk itu saya akan sampaikan bahwa untuk pengenalan lingkungan sekolah di SD Negeri Panambangan, yaitu ada beberapa materi yang akan Bapak dan Ibu guru sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengenalan sekolah. SD Negeri Panambangan terletak di Jalan Singadipa nomor 8, Desa Panambangan, Kecamatan Ciloma. SD Negeri Panambangan memiliki visi terwujudnya sekolah SD negeri yang bertakwa, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya, adaptif, serta mencintai lingkungannya. Untuk mencapai visi tersebut dengan menggunakan misinya. SD Negeri Panambangan di masa pandemi COVID-19 ini menerapkan sistem pembelajaran daring atau luring. Hal ini berpedoman kepada keputusan SK 4 Menteri yang tertanggal 7 Agustus 2020 dan juga berpedoman pada surat edaran Bapak Bupati dan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Untuk kegiatan MPLS juga dilaksanakan secara daring atau virtual. Untuk itu, kami selaku pihak sekolah mengupayakan untuk bisa menyampaikan materi-materi MPLS sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan dalam petunjuk teknis pelaksanaan MPLS tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Anak-anakku yang saya cintai, untuk pembelajaran pelaksanaan di SD Negeri Panambangan berpedoman pada kurikulum 2013, di mana anak-anak kelas 1, 2, dan 3 menggunakan sistem pembelajaran tema. Selanjutnya anak-anakku, marilah kita simak materi MPLSN yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri Panambangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku SD Panambangan yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan, di hari ini Bu Guru akan memberi materi tentang pembinaan mental keagamaan. Di sini Bu Guru akan mengkaji tentang surat Al-Asr. Insya Allah kalian semua sudah hafal. Surat Al-Asr ini biasa kalian baca ketika pulang dari sekolah. Surat Al-Asr adalah urutan surat yang ke-103, ada 3 ayat, turun di kota Mekah sehingga dinamakan surat Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wal asri, yang artinya demi masa, demi waktu. Turun ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, yang artinya sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Di sini maksudnya orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik. Lalu turun ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis-sabr. Yang artinya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Kesimpulan dari surat Al-Asr yang pertama adalah kita harus disiplin waktu. Sebagai orang yang beragama Islam, Bu Guru sangat mengharapkan kalian yang pertama adalah disiplin waktu untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Apabila sudah ada adzan berkumandang, marilah anak-anakku segera mengambil air wudhu dan segeralah mengerjakan sholat pada waktu itu. Kesimpulan yang kedua adalah menjadi orang yang beriman. Kita harus selalu menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kesimpulan yang ketiga, senantiasa berbuat baik. Anak-anakku semua harus berbuat baik kepada siapa saja. Di rumah, kepada orang tua, kepada semua anggota keluarga. Kalau di sekolah, kepada bapak dan ibu guru, dan semua teman-teman. Kesimpulan yang keempat, saling memberi nasihat. Di sini apabila teman kita sedang berbuat yang tidak baik, kita berkewajiban untuk saling memberi nasihat, mengingatkan supaya orang yang berbuat jelek itu insaf. Kesimpulan yang terakhir, yang kelima, bersabar. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, Allah sedang menguji kita. Kita harus selalu bersabar. Kita harus selalu berdoa, terutama kita rajin sholat 5 waktu. Kiranya hanya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi, pada masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Apakah wawasan Wiyata Mandala itu? Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Unsur-unsur Wiyata Mandala meliputi antara lain: 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suasana yang nyaman. Adapun ciri-ciri sekolah sebagai warga masyarakat belajar adalah: yang pertama, ada guru dan siswa, terlaksananya proses belajar mengajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar
mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Wawasan Wiyata Mandala meliputi 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan yang ketujuh, ketertiban. Jadi, wawasan Wiyata Mandala merupakan kesiapan siswa dan guru untuk belajar, dukungan dan kerjasama dari orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat menuju terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Demikian sekelumit tentang wawasan Wiyata Mandala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat semangat. Anak-anakku, kalian hidup di negara kita, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mempunyai semboyan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda ragam budaya, tetapi tetap satu Indonesia. Anak-anakku, bangsa kita mempunyai falsafah hidup, pedoman hidup, dasar negara, yaitu Pancasila. Sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Apa sajakah bentuk penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Antara lain adalah bahwa kita atau kalian rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih. Misalnya kalian menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian penerapan sila yang ketiga di sekolah adalah mengembangkan sikap tanah air. Salah satu bentuknya adalah kalian harus mempunyai rasa, yaitu mencintai produk dalam negeri. Anak-anakku, bentuk pengamalan sila yang ketiga di sekolah yang lain adalah bahwa kita atau kalian tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengamalan sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Anak-anakku, itulah materi kesadaran berbangsa dan bernegara, nasionalisme dan patriotisme. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan budi pekerti. Anak-anakku dimanapun kalian berada, perlu anak-anak ketahui, di era pandemi seperti sekarang ini, kita semua dituntut untuk selalu waspada, menjaga kesehatan, imun, dan juga iman kita. Di era pandemi COVID-19 ini tentu berdampak pada semua bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Terjadi perubahan kurikulum pembelajaran pada siswa yang mewajibkan pembelajaran jarak jauh atau online. Pembelajaran online tidak hanya memberikan materi pelajaran saja, tetapi juga memberikan dorongan moral, akhlak, serta membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Terdapat beberapa cara untuk membentuk karakter siswa. Yang pertama, melalui edukasi atau memberikan pelajaran sesuai dengan fakta agar tidak terjadi isu-isu yang tidak diketahui kebenarannya.
Yang kedua, memberikan dorongan untuk memunculkan ide-ide kreatif terhadap anak. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan gotong royong agar siswa lebih peka dan peduli terhadap lingkungannya. Yang keempat, menumbuhkan rasa simpati, empati, dan nasionalisme. Yang kelima, meningkatkan ibadah dan memperkuat iman. Nah, kiranya cuma itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang contoh penerapan anti korupsi di sekolah. Contoh untuk menanamkan jiwa anti korupsi di sekolah, salah satunya yaitu dengan cara jujur. Seperti diadakannya kantin kejujuran dalam sekolah. Disitulah siswa dilatih untuk bersikap jujur, karena siswa itu sendiri yang mengambil jajanannya, membayar, menghitung, dan juga mengambil kembalian uang sisa jajanannya sendiri. Itulah salah satu bentuk dari penerapan anti korupsi di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.